Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan mempelajari tentang kubus dan balok. Kita mulai bab baru nih. Kemarin kalian sudah mengikuti penilaian harian pertama. Kemudian sekarang kita mulai bab baru kubus dan balok. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dan berdoa di rumah. Siapkan alat tulisnya nih. Kita mulai. Untuk kubus dan balok pada pagi ini yang kita pelajari adalah unsur-unsur kubus dan balok. Ini mengulang pembelajaran yang sudah kalian terima di SD dulu, nggih. Mungkin tidak terlalu susah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian nanti mempelajari materi, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur kubus, mengidentifikasi unsur-unsur balok, serta menentukan panjang diagonal pada kubus atau balok. Itu tujuannya. Karena kita hanya mengulang, berarti agak cepat, nggih. Kubus, kalian sudah kenal. Kubus itu apa toh? Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Coba kita lihat gambarnya seperti ini. Dan ada kubus, lihat bidang alasnya A, B, C, D. Bidang atasnya E, F, G, H. Berarti karena alasnya A, B, C, D, atasnya E, F, G, H, kubus seperti ini diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Penulisannya seperti ini. Atau boleh juga ditulis seperti ini. Alasnya A, B, C, D, atasnya E, F, G, H, diberi garis seperti ini. Itu cara menuliskan notasi kubus. Ingat ya? Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur kubus itu apa saja. Ya, kalian hafal yang pertama itu sisi. Sisi itu apa? Sisi itu ya bidang yang membatasi kubus. Pada kubus ini terdapat 6 buah sisi yang membatasi. Ya, jadi pada kubus sisi-sisi pembatasnya itu berbentuk persegi. Ada 6 buah persegi, ada 6 buah sisi. Kemudian dari ke-6 buah sisi itu kita kelompokkan menjadi 3 pasang sisi yang sejajar. Depan dengan belakang sejajar, bawah dengan atas sejajar, samping kiri dengan samping kanan sejajar. Nah, kalau kita mau memberi nama sisi-sisinya, misalnya sisi alas A, B, C, D. Oh ya, kalau memberi nama bangun itu memutar begini ya. Memutar begini atau melingkar. Boleh dari kanan ke kiri, boleh dari kiri ke kanan. Nah, atasnya E, F, G, H. Kemudian samping kanan B, C, G, F. Samping kiri A, D, H, E. Kemudian depan A, B, F, E. Belakang C, D, H, G. Gitu ya, itu sisi-sisi kubus. Kemudian yang kedua itu rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah perpotongan antara 2 buah sisi. Jadi misalnya ini sisi depan dengan atas berpotongan di EF, maka ruas garis EF itu dinamakan rusuk. Nah, berarti kalau rusuk itu perpotongan 2 buah sisi, maka pada kubus terdapat berapa rusuk? Kita lihat rusuk yang mendatar, ini AB, EF, DC sama HG, ada 4. Rusuk yang tegak, AE, BF, CG sama DH, ada 4. Rusuk yang miring, di sini gambarnya miring kan ya. BC, AD, EH dengan FG. Jadi ada 3 kelompok rusuk, rusuk mendatar, rusuk tegak sama rusuk miring. Tahu ya, ketiga rusuk-rusuk yang itu saling sejajar, rusuk-rusuk yang mendatar sejajar, rusuk yang tegak sejajar. Itu yang kedua. Yang ketiga titik sudut. Titik sudut itu apa? Titik sudut adalah perpotongan 3 buah rusuk atau perpotongan 3 buah bidang. Misalnya titik T ini kan perpotongan antara rusuk AE, EF sama EH, perpotongan di E. Ini titik sudut. Nah, pada kubus ada berapa titik sudut? Kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik sudut. Kemudian berikutnya diagonal bidang. Diagonal bidang itu apa? Diagonal bidang itu garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang berhadapan. Ini alasnya A, B, C, D. Mana yang berhadapan? A dengan C berhadapan. Kalau kita hubungkan, maka AC dinamakan diagonal bidang atau diagonal sisi. B dengan D, ini juga diagonal bidang atau diagonal sisi. Misalnya sisi atas,
EFGH. Mana diagonalnya? Ini EG dengan FH dan seterusnya. Berarti kan setiap sisi itu punya 2 diagonal bidang. Maka banyaknya diagonal bidang pada kubus itu ada 12. Kemudian diagonal ruang. Kalau diagonal bidang tadi, garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam bidang. Kalau diagonal ruang itu garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang berhadapan dalam ruang. Misalnya A berhadapan dengan G, berarti kalau dihubungan AG itu diagonal ruang. B dengan H berhadapan ini, kalau dihubungkan itu juga diagonal ruang. C dengan siapa? C dengan E, D dengan F. Jadi pada kubus terdapat 4 buah diagonal ruang. Panjangnya bagaimana? Panjangnya sama. Berpotongan di satu titik atau tidak? Nanti kalian bisa mencoba ya, dipraktekkan begitu pakai lidi. Itu ternyata berpotongan di satu titik. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal itu ya bidang. Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibentuk oleh 2 buah rusuk yang berhadapan dan sejajar. Misalnya kita lihat di sini, bidang diagonal BDHF. Mana yang BDHF ini ya? BDHF. Ini menghubungkan antara ruas rusuk BF dengan DH. BF dengan DH, lihat ya, itu sejajar dan berhadapan. Ini kalau dihubungkan, itu terbentuk bidang diagonal. Dan seterusnya. Lah karena ini bidang diagonal, kita lihat yang lain. Mana lagi? AB berhadapan dengan siapa? Dengan HG. Berarti ABGH itu juga bidang diagonal. AE berhadapan dengan CG, ini bidang diagonal. BC berhadapan dengan EH, ini bidang diagonal. CF, CD berhadapan dengan FE, ini bidang diagonal. Berarti pada kubus itu terdapat 6 buah bidang diagonal. Bentuknya apa? Bentuknya ini bukan jajar ginjang ya, tapi ini bentuknya persegi panjang karena gambarnya miring. Bentuknya seperti jajar ginjang, padahal ini adalah persegi panjang. Itu tadi unsur-unsur kubus. Masih ingat nih? Bisa dipahami ya? Nah, itu hanya mengulang saja. Kita lanjutkan berikutnya balok. Kalau kubus tadi bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi. Kalau balok itu bangun datar yang dibatasi oleh 6 buah bidang datar berbentuk persegi panjang. Gambarnya seperti ini kalau menggambar. Ini sama seperti pada kubus. Kalau alasnya ABCD, atasnya EFGH dinamakan balok ABCD EFGH. Atau boleh ditulis seperti kubus tadi. ABCD EFGH. Itu notasi balok. Unsur-unsur balok ya sama seperti pada kubus, ada sisi. Bisa melihat ya, sisi yang berhadapan. Ini AB di depan dengan belakang, bawah dengan atas, kiri dengan kanan. Jadi ada 3 pasang sisi yang berhadapan. Jadi ada 6. Kalau berhadapan itu sejajar dan kongruen atau sama dan sebangun. Jadi yang depan dengan belakang itu sama sebangun. Atas bawah sama sebangun gitu ya. Yang kedua rusuk seperti pada kubus. Rusuk pada balok terdiri dari 3 kelompok rusuk, tapi biasanya diberi nama. Rusuk yang mendatar diberi nama panjang. Rusuk yang miring diberi nama lebar. Rusuk yang tegak diberi nama tinggi. Berarti kita punya 3 kelompok rusuk. Rusuk mendatar atau 3 kelompok rusuk panjang itu AB, EF, HG sama DC. Itu saling sejajar. Kemudian rusuk tinggi, rusuk tegak, AE, BF, CG sama DH. Yang miring AD, BC, EH sama FG. Bisa ya? Itu rusuk-rusuk pada balok. Unsur yang lain, titik sudut, kalian tahu ada 8 titik sudut. Diagonal sisi sama seperti tadinya pada balok. Jadi kalau misalnya diagonal sisi pada alas ya AC dengan BD. Samping kanan BG dengan CF dan seterusnya. Nah, untuk diagonal sisi panjangnya sudah kalian pelajari waktu kita belajar teorema Pythagoras nih. Diagonal sisi alas itu D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Diagonal sisi depan dengan belakang sama D sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang samping kiri dan samping kanan
Itu D sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk diagonal ruang, rumusnya juga kalian masih ingat ya, diagonal ruangnya akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Contoh soalnya, bisa ambilkan contoh yang kemarin. Misalnya diketahui ini, balok ukurannya 12 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 3 cm. Itu kan panjang diagonal alas. Nah, alas yang kita pakai berarti kalau alas tadi yang bawah nih, akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Kita hitung akar 160 disederhanakan 4 akar 16. Diagonal ruangnya pakai rumus akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini akar dari 169 sama dengan 13. Jadi panjang diagonal ruang pada balok tadi 13 cm. Nah ya, kita sudah mempelajari mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan balok. Ada pertanyaan ya? Ini hanya mengulang. Nanti soal kuis sama tugasnya tolong dikerjakan dengan baik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.